Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Febrianti dengan NPM 23046010009. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang filsafat alam. Ada 4 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, awal munculnya pemikiran. Yang kedua, siapa tokoh filsufnya. Dan ketiga, inti dari pemikiran filsuf tersebut. Dan keempat, kritik dari pemikiran itu. Lalu masuk pada materi yang pertama, yaitu awal pemikiran. Filsafat itu singkatnya ilmu tentang cara berpikir, dan semua lahir dari sebuah pertanyaan. Para filsuf berpikir dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak dan pikiran mereka, seperti bagaimana bumi ini dapat berputar, atau dari mana asal-usul dunia. Mitologi Yunani telah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang alam semesta, dan banyak tokoh filosofis Yunani kuno di mana dengan pemikiran-pemikiran logisnya muncullah berbagai ilmu pengetahuan dan kesimpulan tentang alam semesta yang sampai saat ini masih bertahan. Mereka dinamakan filsuf alam karena pemikiran filsafatnya membahas atau mencari kebenaran mengenai asal-usul alam semesta beserta segala kejadian di dalamnya. Lalu masuk ke materi yang kedua, yaitu tokoh filsufnya. Di sini saya akan membahas tentang Herakleitos. Herakleitos lahir di Efesus dan hidup di sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, sekitar 540 sampai 480 sebelum Masehi. Inti pemikiran. Herakleitos memiliki berbagai inti pemikiran, yaitu yang pertama, Herakleitos meyakini bahwa api merupakan asas yang pertama dari perubahan dan kesatuan. Api dilambangkan sebagai arti dari perubahan dan kesatuan. Api memiliki sifat dapat menghancurkan semua yang ada dan berubah menjadi abu atau asap. Walaupun suatu objek itu dibakar dan pada akhirnya menjadi abu atau asap, tetapi api tetap ada, karena pada prinsipnya semua tercipta dari api dan akan kembali ke api. Yang kedua, Jaja juga berpendapat bahwa Herakleitos seorang filosof yang mengembangkan pemikiran tentang logika. Filsafat Herakleitos disebut filsafat menjadi. Ada menurutnya bukan realitas karena yang ada hanya menjadi. Pengetahuan yang benar ialah pengetahuan yang berubah-ubah. Segala sesuatu selalu tersusun dari pertentangan-pertentangan. Ada hidup, ada mati, ada tua karena ada muda. Adanya kesatuan karena ada perlawanan. Dari perbedaan-perbedaan akan timbul keselarasan. Dengan kata lain, pemikiran menjadi pada Herakleitos mengilustrasikan pandangan bahwa segalanya dalam alam semesta selalu bergerak dan berubah. Lalu yang ketiga, Pantare kai udenensi, yang artinya segala sesuatu mengalir bagaikan arus sungai dan tidak satu orang pun dapat masuk ke sungai yang sama dua kali. Herakleitos menganggap alam semesta selalu dalam keadaan perubahan yang tak terhentikan. Ia melihat perubahan sebagai hukum alam yang fundamental. Dalam analogi sungai, Herakleitos menjelaskan bahwa seperti sungai yang terus-menerus mengalir, demikian pula segala sesuatu dalam alam semesta selalu berada dalam keadaan perubahan. Ketika kita memasuki sungai, air yang kita alami adalah air yang berbeda pada saat lainnya karena aliran air itu terus berjalan. Lalu analogi tidak bisa masuk ke sungai yang sama dua kali. Herakleitos menyatakan bahwa kita tidak dapat memasuki sungai yang sama dua kali. Ini mengacu pada ketidakmungkinan untuk mengalami momen yang sama dalam alam semesta, karena perubahan konstan. Setiap kali kita kembali ke sungai yang sama, sungai dan kita sendiri telah berubah. Dalam konteks pemikiran Herakleitos, pernyataan ini menekankan sifat perubahan dan ketidakpastian dalam alam semesta. Itu juga menggambarkan cara alam semesta dilihat
sebagai sesuatu yang selalu bergerak dan tidak pernah tetap. Lalu, di materi yang terakhir adalah kritik tentang pemikiran Herakleitos. Yang pertama, ketidakjelasan. Pemikiran Herakleitos sering dianggap abstrak dan ambigu. Frasa seperti segalanya mengalir tidak selalu diterjemahkan dengan jelas, dan pemahaman terhadapnya dapat menjadi subjektif. Lalu yang kedua, ketidakpastian. Pandangan Herakleitos tentang perubahan dan ketidakpastian alam semesta bisa dianggap sebagai pandangan yang tidak memadai oleh orang-orang yang mencari kepastian. Lalu yang ketiga, keberagaman interpretasi. Pemikiran Herakleitos menghasilkan beragam interpretasi, dan tidak ada konsensus tunggal tentang makna sebenarnya dari banyak frasanya. Yang keempat, kurangnya aspek moral. Pemikiran Herakleitos cenderung fokus pada aspek-aspek ontologis dan kosmologis, tetapi kurang memperhatikan aspek-aspek moral dan etika. Ini telah menjadi subjek kritik karena beberapa orang menganggap filsafat seharusnya juga memberikan panduan etika. Demikian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan untuk mendapatkan materi tersebut. Sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.